materi akuntansi sumber daya manusia ini terdapat 3 sub pembahasan. Di antaranya, konsep dasar akuntansi sumber daya manusia, evaluasi kualitas tim kerja dan tingkat pembelajaran organisasi, dan iklim psikologis karyawan. Asumsi dasar sumber daya manusia. Bahwasanya, manusia adalah sumber daya organisasi yang bernilai. Ada pengaruh dari gaya manajemen yang dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi dalam produktivitas karyawan, serta besarnya kebutuhan akan informasi sumber daya manusia. Nilai dari seseorang sebagai sumber daya bergantung pada bagaimana ia dipekerjakan. Gaya manajemen juga akan memengaruhi nilai dari sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia ini, diharapkan dapat memberikan fitur yang berbeda, bersumber dari ekonomi yang sedang muncul dan terdapat penekanan yang semakin besar terhadap modal manusia. Selanjutnya, tujuan dari sumber daya manusia ini untuk memberikan informasi dalam istilah keuangan, sehingga dapat dimasukkan dalam laporan keuangan, dapat memberikan informasi kepada investor, karyawan, dan kreditor. Selain itu, penilaian atas modal manusia ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi dari masing-masing modal dan tenaga kerja terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut The Commit Human Resource Accounting and American Accounting Association atau AAA, menurut Bill Cowie pada tahun 1995, suatu proses mengidentifikasi, mengukur data tentang sumber daya manusia, dan mengkomunikasikan informasi ini kepada pihak yang berkepentingan, terdapat 3 fungsi akuntansi sumber daya manusia menurut beliau. Yang pertama, mengidentifikasi nilai sumber daya manusia. Yang kedua, mengukur biaya dan nilai manusia yang dikontribusikan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, mengkaji pengaruh pemahaman informasi ini dan dampaknya pada perilaku manusia. Skematis elemen sumber daya manusia menurut Flambolz pada tahun 1995. Human Resource Accounting terdiri dari 2 bagian, yaitu Human Resource Cost Accounting dan Human Resource Value Accounting. Selanjutnya, Human Resource Cost Accounting juga terdiri dari 2 bagian, yaitu Personnel Cost dan Human Asset. Unsur penting dalam pembentukan akuntansi SDM. Pertama, goodwill. 2, aset tak berwujud. 3, merek dagang. 4, hak cipta. Dan yang terakhir, hak paten. Mengukur biaya SDM. Pertama, biaya awal merupakan pengeluaran aktual historis yang terjadi sebagai suatu investasi dalam sumber daya. Kedua, biaya penggantian merupakan pengorbanan yang harus dilakukan hari ini untuk menggantikan sumber daya dari suatu organisasi. Ketiga, biaya kesempatan merupakan jumlah maksimum yang dapat diperoleh sumber daya tersebut dalam penggunaan alternatif. Evaluasi kualitas tim kerja dan tingkat pembelajaran organisasi. Evaluasi kualitas tim kerja. Setiap organisasi selalu menginginkan kinerja yang memuaskan dalam mencapai visi dan misi organisasinya. Hal ini menuntut kreativitas, integritas, dan komitmen dari tim dalam organisasi untuk memaksimalkan diri dengan kompetensi yang dimiliki untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi yang sudah disepakati. Kinerja yang baik akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Namun sebaliknya, kinerja yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk pula. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam organisasi, bagaimana pencapaian tujuan organisasi yang efektif melalui kinerja yang baik. Salah satu syarat menjadi pegawai yang baik adalah harus memiliki soft skill dalam bekerja sama dengan tim. Selain dari perseorangannya saja, tim yang baik juga harus memenuhi 7 kualitas untuk dapat meraih kesuksesan. Di antaranya, yang pertama, berkomunikasi dengan tiap anggota tim. Komunikasi adalah sebuah kunci kesuksesan dalam sebuah tim. Dalam satu tim pasti akan banyak sekali kepala yang memiliki berbagai ide dan gagasan berbeda. Untuk menciptakan tim yang baik dan sukses, perbanyak komunikasi dan keterbukaan di antara anggota tim menyampaikan kritik, opini, serta ide untuk kemajuan tim itu sendiri. Kedua, fokus dalam tujuan dan hasil.
Tim yang baik seharusnya dapat lebih fokus pada kualitas hasil pekerjaan dibandingkan hanya menghitung kuantitasnya saja. Mengatur goal sebelum mengerjakan sebuah proyek sangat penting dilakukan agar semua anggota tim tahu apa yang harus mereka kerjakan masing-masing. Ketiga, integritas. Dalam sebuah tim yang baik, setiap anggotanya harus mengetahui tanggung jawab serta tugas yang mereka pikul dalam sebuah proyek. Mereka juga harus memiliki integritas untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dengan baik. Segala kesulitan dan juga halangan harus dibicarakan dan diselesaikan bersama. Keempat, saling mendukung. Terciptanya tim yang baik tidaklah sulit jika semua anggota timnya saling mendukung satu sama lain. Anggota tim seharusnya saling membantu jika ada kesulitan, bukan malah saling menjatuhkan karena sebuah persaingan. Kelima, perbedaan. Setiap orang pasti memiliki perbedaan mulai dari cara berpikir, pola kerja, skill, sudut pandang, ide, dan juga kreativitas. Perbedaan ini sangat dibutuhkan dalam sebuah tim untuk saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam anggota tim. Keenam, kepemimpinan yang baik. Sebuah tim tanpa pemimpin mungkin akan menjadi tim yang ruwet dan tidak beraturan karena tidak ada yang mengatur jalannya pekerjaan. Tim yang baik juga harus memiliki pemimpin yang terpercaya dan menghormati anggota timnya. Ketujuh, have fun. Mengerjakan proyek penting dalam sebuah tim memang harus serius, namun tidak ada salahnya untuk sedikit bersenang-senang agar mengurangi stres. Lingkungan yang kaku dan terus-menerus bekerja dapat menimbulkan kelelahan serta mengurangi produktivitas. Maka dari itu, ciptakan suasana yang menyenangkan agar tiap anggota timnya nyaman untuk saling bekerja sama. Tingkat pembelajaran organisasi. Organisasi pembelajaran atau learning organization memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi tentang pemecahan masalah yang sistematis sebagai aktivitas awal yang menekankan pada filosofi dan metode yang digunakan terhadap peningkatan kualitas, yang dilakukan melalui program pelatihan teknik pemecahan masalah, berupa latihan dan contoh kasus sehingga anggota organisasi lebih berdisiplin dengan pelajarannya, serta lebih memperhatikan detail. Sebuah pekerjaan organisasi pembelajaran adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Adapun karakteristik organisasi pembelajaran tersebut adalah: yang pertama, strategi pembelajaran; kedua, pembuatan kebijakan partisipatif; ketiga, pemberian informasi, yaitu teknologi informasi digunakan untuk menginformasikan dan memberdayakan orang untuk mengajukan pertanyaan dan mengambil keputusan berdasarkan data-data yang tersedia. Keempat, akunting formatif, yaitu sistem pengendalian disusun untuk membantu belajar dari keputusan. Kelima, pertukaran internal. Keenam, kelenturan penghargaan. Ketujuh, struktur-struktur yang memberikan kemampuan. Kedelapan, pekerjaan lini depan sebagai penyaring lingkungan. Kesembilan, pembelajaran antara perusahaan. Kesepuluh, suasana belajar. Dan yang terakhir, pengembangan diri bagi semua orang. Iklim psikologis perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya lingkungan kerja. Organisasi berusaha menciptakan suasana kerja atau iklim organisasi yang baik dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan dan akan menuntun ke arah keberhasilan suatu organisasi di masa mendatang. Iklim berbeda dengan struktur organisasi. Struktur tubuh dalam organisasi merupakan kerangka. Iklim menggambarkan persepsi karyawan terhadap organisasi, menurut Smith dan Tolson pada tahun 2002. Iklim ada dua, yaitu iklim organisasi dan iklim psikologis. Iklim psikologi, menurut James dan Jones dalam Fernhunt pada tahun 1997, merupakan interpretasi kognitif pada suatu organisasi tempat kerja yang memberikan kekuatan dalam meningkatkan pengalaman di organisasi dan memberikan suatu gambaran yang berarti berkaitan dengan ciri-ciri, situasi, dan proses yang terjadi dalam organisasi. Keterlibatan karyawan menurut Cumming dan Worley pada tahun 1997 adalah tingkat keterlibatan anggota dalam memperbaiki performansi organisasi dan kesejahteraan karyawan. Keterlibatan karyawan terhadap produktivitas mempunyai hubungan yang positif yang digambarkan bahwa memberi kesempatan orang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di pekerjaan akan membuat karyawan lebih puas dengan pekerjaan mereka, dan kepuasan tersebut akan meningkatkan produktivitas karyawan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi iklim psikologis dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individu. Persepsi dan penilaian pada iklim psikologi menurut James dan kawan-kawan pada tahun 1990 dipengaruhi adanya perbedaan individu pada karyawan. Selain itu, juga dipengaruhi adanya perbedaan situasi, misalnya ciri-ciri lingkungan organisasi, dan adanya pengaruh antara orang dan situasi. Adanya bias pada persepsi dan adanya pengaruh faktor lain pada individu. Sehingga, pada lingkungan yang sama, tapi pada individu yang berbeda, persepsinya akan berbeda. Yang kedua, persepsi adanya dukungan organisasi, yaitu gambaran kesiapan organisasi dalam memberikan penghargaan untuk meningkatkan upaya dalam bekerja, mendapatkan kebutuhan diterima dan dipuji, dan mengembangkan keyakinan karyawan secara global mengenai penilaian organisasi terhadap kontribusi mereka dan perhatian pada kesejahteraan mereka. Yang ketiga, komunikasi dalam organisasi. Membuktikan adanya hubungan yang positif antara kepuasan komunikasi dengan dimensi iklim yang berkaitan dengan lingkungan pergaulan antar pribadi, aturan dan prosedur, tanggung jawab, dan identifikasi organisasi. Kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan pada responden yang mempunyai perasaan positif mengenai komunikasi dalam organisasi juga mempunyai perasaan positif terhadap lingkungan psikologis dalam organisasi.